Untuk tahap-tahap mulai perekat bata ringan, usahakan untuk radukan perekat bata ringan itu pakai mixer, Pak. Pakai mixer. Kenapa kok harus pakai mixer? Karena di sini ada aditif yang harus dihancurkan maksimal. Lah, nanti yang ditakutkan pakai cetok tidak bisa maksimal, akhirnya mengurangi kualitas perekat sendiri ya, Pak ya. Air, Pak. Air. Kayak itu ya. Terus. Air. Usahakan kalau untuk perekat bata ringan itu harus pasta, Pak ya. Jangan sampai encer. Usahakan kayak gini ya. Dan perekat bata ringan yang bagus setelah dibalik dia tidak langsung jatuh, Pak. Dia ada daya lengketnya yang sangat tinggi ya. Itu. Jadi jangan sampai encer, Pak ya. Untuk pengaplikasian yang bagus sebenarnya pakai towel sendiri, Pak, SOP-nya ya. Karena di sini ada rongga gerigi ya, gigi ada sekitar 5 mili ya. Fungsinya ini mengcover seandainya bata kan 20 cm, kadang lebih 3 mili ya, Pak ya. Kadang 20 cm kurang dari 3 mili lah. Fungsinya dia seandainya dia bisa mengcover kurang turun atau kurang naik baru kita pukul. Oke, Pak. Ini cara pakai trowel. Sebenarnya lebih mudah dan lebih cepat pakai trowel, Pak. Kita kasih penuh, Pak ya. Tinggal kasih ke bata ringan, kita tarik, Pak. Hasilnya pun bagus, Pak ya. Hasilnya pun bagus, rapi ya. Enggak jembret-jembret, Pak. Loh ya. Loh, bagus. Rapi, Pak. Oke, nah kalau pasta tadi, Pak ya, kalau pasta tadi kita aplikasikan di samping, kalau dia cair dia meluber ke bawah, Pak. Dia meluber ke bawah. Nah, meluber ke bawah, akhirnya yang atas dia ada rongga, Pak. Rongga ini akhirnya kalau kena hujan dia air bisa masuk gitu. Kalau pasta lebih efisien, Pak. Nah, pakai trowel, Pak ya. Kita taruh, kita tarik. Loh, Pak ya, rapi, Pak ya. Kita pasangkan lagi. Kita pukul ke samping dulu, Pak ya. Baru kita pukul ke bawah. Oke lah, ini tadi tata cara pakai trowel, Pak. Nah, kadang orang pakai trowel itu belum terbiasa ya, Pak ya. Belum terbiasa lah. Kita ada cara kalau pakai cedok yang benar, Pak ya. Kebanyakan orang-orang kalau pakai cetok ditaruh di tengah ya, taruh tengah akhirnya terus diratakan. Tidak dianjurkan, Pak, sebenarnya ya, karena dia kadang tidak rata, akhirnya ditumpukin bata satunya yang keadaannya dia di bawah, dia tidak bisa nempel tuh. Nah, kalau pakai cetok yang dianjurkan kayak gini, Pak. Kalau pakai cetok yang dianjurkan samping ya. Nah, kayak gini, Pak ya. Samping lagi. Terus tengah, Pak, kita kasih sedikit.
Yang penting rata, yang penting terisi samping ya. Terus kita tumpuki. Nah, dia sebelumnya kan tidak rata, fungsinya dia ini kan dia bisa bisa meratakan, jadi rentan kebocoran Pak ya. Oke, kita lanjut Pak. Jangan lupa tengahnya dikasih Pak ya. Sedikit, yang penting rata Pak. Tuh, dia bisa terisi semua Pak. Tidak ada rongga, tidak ada celah air masuk Pak. Dan kalau kena hujan yang deras, tidak sampai air masuk. Tuh. Nih, harus samping atas. Ya. Dan tidak sampai meluber-luber Pak ya. Kalau cair kan pasti meluber-luber Pak, kelihatan tidak rapi ya. Nah, nih, kalau pakai cetok seperti itu tadi caranya, yang benar, yang dianjurkan Pak ya. Ya, untuk peraduan plester sendiri itu pakai mixer boleh lah, tetapi kalau pakai mixer sendiri itu kan dia medianya kecil Pak ya. Lah, plester sendiri bisa diaduk pakai cangkul Pak, aman, bisa pakai cangkul Pak. Nah, untuk perbandingan air 1 dibandingkan 5 Pak ya. Jangan terlalu encer, jangan terlalu kental. Untuk plester kita, dia agregatnya agak kasar Pak, tidak terlalu halus. Jadi untuk finishing dia enak, di aplikasi pun enak gitu. Untuk tata caranya sendiri jangan terlalu ditekan Pak, karena plester mortar sendiri ditaruh, tempelkan cuma diangkat ya, dia sudah nempel Pak, jadi aman, nggak melorot. Nah, oke. Ya, untuk
tata caranya sendiri, untuk mengaplikasikannya jangan terlalu ditekan Pak, cuma ditaruh, cuma digelar ke atas, jangan terlalu ditekan, dia udah lengket Pak. Itu jadi tidak perlu kita buang-buang banyak tenaga Pak. Loh ya, udah lengket Pak. Tapi kalau untuk plester konvensional pasir pakai semen, kalau tidak kita tekan dia tidak mau lengket. Itu perbedaannya di situ Pak. Untuk pengaplikasiannya sendiri itu minimal untuk hasil yang bagus itu 7 mili Pak. Oke. Taruh, cuma digelar ke atas ya, mudah cepat Pak ya. Taruh, gelar ke atas dulu ya, enak Pak. Tangan tidak capek, penghasilan hasil kerja dapat banyak. Oke. Ini tadi untuk tahapan pertama Pak, jangan terlalu ditekan, cuma digelar aja lah. Nanti ada tahap keduanya. Nanti tahap kedua setelah diaplikasikan, nunggu agak setting atau agak kering lah ya, terus kita ulangin tipis, terus baru kita finishing. Nah ini udah nunggu agak setting, terus kita ulangin Pak. Yang penting digelar rata gitu aja. Oke. Nah, kalau untuk settingnya sendiri dalam keadaan kering, kita gelar semisal bidang 3 meter atau 4 meter kali 3 meter itu masih bisa. Jadi kita tidak keburu dikejar sama plesteran sendiri. Ini untuk tahap kedua tadi ya. Nah, dipegang masih basah tapi tidak terlalu basah ya. Ini waktunya untuk tahap kedua. Tuh lah. Untuk pengerjaan plester sendiri tidak harus pakai besi Pak. Nah, tidak harus pakai besi, pakai kasutan pun ini bisa untuk gelar, tapi yang lebih mudah untuk gelar pakai besi atau pakai trowel yang plastik ya. Nah, kalau untuk yang kayu nanti buat finishing lebih rata. Oke. Nah, setelah ini nunggu agak kering terus kita finishing Pak. Oke. Ini tahap finishing terakhir Pak. Setelah menunggu sekitar 20 sampai 30 menit kita finishing ya. Kita finishing, kita ratakan pakai kasutan, pakai kayu ya, biar rata Pak ya.
dia agregatnya agak kasar Pak. Kalau dia halus di finishing kayak gini, dia pasti lengket di kasutannya. Jadi untuk finishingnya dia susah Pak kalau dia halus. Tuh ya, di finishing dia loh nggak lengket Pak, mudah, nyaman. Akhirnya kalau pengerjaan nyaman, untuk hasil pun kita satu hari bisa dapat lebih banyak daripada biasanya ya. Pasti dari bapak-bapak yang sudah terbiasa master pasti tahu rasanya tadi untuk penggelaran bagaimana, untuk finishing bagaimana, pasti sudah tahu mana yang enak mana yang enggak Pak ya. Kalau yang enak kan loh di finishing dia enggak melorot Pak ya, juga enggak lengket, lebih mudah pengerjaan. Ini untuk tahap peradukan dari render sendiri. Render sendiri harus diaduk sama mixer. Beda sama paster tadi Pak ya. Kalau paster tadi bisa bisa diaduk sama cangkul. Kalau render harus pakai mixer. Untuk pengaplikasian dari render sendiri untuk tahap pertama tidak dianjurkan Pak ya, tidak dianjurkan pakai besi, bisa pakai sliper atau kasutan yang plastik Pak ya. Jadi tidak dianjurkan pakai besi Pak untuk pengaplikasiannya. Nah, dan untuk pengaplikasian dari render sendiri itu untuk tahap pertama Pak, jangan terlalu ditekan Pak ya, cuma digelar yang penting rata. Setelah itu nunggu agak setting, agak kering, terus kita ulangi Pak. Jadi render sendiri itu agregatnya dia 50 kasar 50 halus. Nah kalau untuk pengaplikasian pertama dia terlalu ditekan, untuk pengaplikasian kedua agregat yang kasar tidak bisa masuk ke dalam Pak, dan hasilnya nanti tidak bisa sempurna, halus gitu lah. Render sendiri setelah diaplikasikan di atas batap, setelah kering bisa langsung dicat ya Pak ya. Nah, untuk pengaplikasiannya ini Pak. Nah, cuma digelar, penting rata. Jangan lupa natnya Pak ya. Soalnya kadang kalau pengaplikasian tipis, natnya kalau tidak diperhatikan dari awal, setelah kering dia kelihatan nat bergaris. Untuk pengaplikasian dari render sendiri itu daya sebar satu sak bisa 4 meter, 2 Pak. Nah, daya sebarnya.
untuk ketebalan sampai 6 mili Pak. Nah, yang penting digelar rata, udah gini aja Pak. Nah, jangan lupa natnya Pak ya, dikondisikan Pak ya. Nat dikondisikan. Dah, yang penting kayak gini. Nunggu agak kering, terus kita ulangin lagi Pak ya. Dari hasil pertama dia memang kasar Pak ya, tidak memungkinkan untuk dekat. Nah nanti ada tahap kedua dan ada finishing. Jadi dari hasil seperti ini nanti bisa merubah sampai hasil halus. Oke. Nah ini nunggu agak kering Pak, sekitar 20 menitan ya, 20 sampai 30 menitan. Jadi kita mengerjakan mortar, khususnya mortar Grametindo, ini bisa di bidang yang lebar. Dan untuk pengaplikasian render harus satu bidang. Jadi render sendiri kalau satu bidang dipotong, satu bidang selesai setengah, besoknya setengah, itu hasilnya sambungan, tidak bisa rapi Pak. Jadi usahakan satu hari satu bidang selesai. Nah oke. Ini untuk tahap kedua dari pengaplikasian render sendiri. Nah, ini untuk tahap kedua pengaplikasian render. Setelah itu, setelah kering kita finishing, dikepiok sama air. Setelah itu pakai kasutan kayu. Setelah itu baru pakai besi untuk menghaluskan. Ya, nanti setelah kering kita aplikasikan lagi. Oke. Ini untuk tahapan setelah di tahap kedua, setelah agak kering kita finishing ya. Finishing render sendiri harus dikasih air Pak untuk mengeluarkan agregat yang halus. Agregat yang halus agar bisa keluar, akhirnya menutupi yang kasar-kasar ya. Ini contohnya. Bisa pakai semprotan burung, yang suka burung ada semprotan di rumah dibawa kerja, pakai semprotan burung bisa, atau dengan cara disemprot kayak gini pun bisa. Nah nih loh ya, untuk mengeluarkan ya agregat halusnya kan akhirnya keluar. Makanya untuk pengaplikasian pertama tadi jangan ditekan, agar ini ditekan, yang kasar bisa masuk, yang halus keluar ya. Ya agak semisal ada keringetnya keluar Pak ya, ini yang nanti bikin halus. Nah untuk mengeluarkan tadi pakai roskam besi Pak ya, pakai roskam besi, ditarik kayak gini. Loh, hasilnya halus Pak ya, halus hasilnya. Jadi setelah pengaplikasian render sendiri, setelah kering bisa langsung dicat Pak, tanpa mengaci Pak ya, tanpa ngasih semen abu. Jadi bapak-bapak tanpa mengaplikasikan dua aplikasi sekaligus. Jadi semisal kalau kita pakai semen konvensional, pasir pakai semen Pak ya,
kita harus ngepoh dulu Pak ya, harus master dulu. Setelah itu pakai acian semen biasa konvensional Pak. Kalau meminimkan budget, kita pakai render Pak, tanpa plester, tanpa aci, bisa langsung dicat ya. Oke, nah untuk raduan dari acian sendiri harus pakai mixer ya, biar tambah rata. Jadi tidak, kadang ada masalah di lapangan, dia radu pakai cetok terus diaplikasikan kadang berat ya, karena ada aditif yang tidak bisa tercampur dengan rata tuh. Jadi kita sarankan pakai mixer atau pakai bor ya. Radukan harus rata Pak. Untuk pengaplikasian dari acian sendiri itu jangan sedikit-sedikit Pak. Jadi setelah ditaruh di sini langsung digelar ke atas. Jangan takut lengket. Maksud dari lengket, setelah diaplikasikan sedikit langsung kering, sedikit langsung kering ya. Jadi setelah dia taruh di roskam langsung ditarik ke atas. Enak. Nah, jangan ratakan yang pinggir-pinggir Pak ya. Kita tarik sit loh ya, hasilnya pun bagus. Jadi langsung ditarik ke atas. Oke, lanjutin. Jangan takut-takut, jangan sedikit-sedikit Pak, langsung ditarik ke atas saja ya. Pengerjaannya pun cepat, mudah. Yang dianjurkan loh ya, katakan yang kurang rata. Oke. Nah, yang penting rata, nunggu agak kering atau agak setting, kita ulangin lagi. Nah, jadi acian sendiri itu enggak bisa sekali jadi Pak, bisa jadi tapi hasilnya kurang maksimal. Oke. Nah, untuk tahap kedua sekitar 15 menitan Pak ya. Setelah 15 menit kita ulangin ke tahap kedua. Nah, ini untuk tahap kedua Pak, setelah agak kering terus kita ulangin lagi. Dan kadang ada acian sendiri, kalau setelah kita aplikasikan pertama, kita aplikasikan kedua, itu ikut terkelupas Pak, atau dia ditarik, dia ngelupas yang tekstur pertama lah. Punyanya kita jamin Pak, tanpa ngelupas, tidak tarik, tetap enteng Pak ya. Nah, ini aplikasi kedua Pak, bisa dilihat. Nah,
langsung tarik sih loh, mudah Pak, dijamin enak Pak, tarikannya pun loh ya, loh Pak, enak Pak loh ya. Nah, dijamin Pak, pengerjaan pun cepat Pak ya, pengerjaan cepat, hasilnya pun bagus. Udah, setelah kayak gini nunggu agak kering, terus kita lewatin pakai roskam Pak. Ini untuk tahap terakhir Pak, finishingnya jangan digosok Pak ya, cuma dilewatin pakai ini aja, dia masih ikut, masih enak loh ya, masih enak, masih ngikut, cuma dilewatin pakai ini aja, hasilnya pun juga halus Pak ya, hasilnya pun juga halus. Jadi cuma dilewatin pakai ini, ditarik ke atas lah, kroskamnya sendiri pun dia lentur Pak ya, dia lentur, dibelokkan dia langsung kembali Pak ya, dia pakai baja Pak, bukan besi Pak, dia pakai baja ya. Oke, cuma finishingnya nanti hasil yang lebih bagus lagi, cuma dilewatin pakai ini aja, setelah kering dilewatin pakai ini loh, hasilnya pun sudah bagus. Bisa didetailkan Mas? Selain acian putih Pak, Grametindo juga punya acian abu ya, Grametindo juga punya acian abu Pak, selain acian putih. Jadi untuk luar ruangan, untuk biasanya luar ruangan itu warna cat gelap, kita usulkan pakai abu, karena acian abu sendiri itu setelah kering warnanya seperti nodro Pak ya. Ini saya aplikasikan Pak. Bisa dilihat Pak dari segi tarian ya, enak Pak ya, enak. Mantap Pak. Ya. Jadi untuk mortar sendiri pengaplikasian jangan sedikit-sedikit Pak, jadi langsung banyak ditarik ke atas. Ya. Tarik pun juga enak. Yang penting digelar rata, setelah itu nunggu kering kita ulangi lagi. Hasil mortar yang bagus sekali jadi tidak bisa Pak, tetap 2 kali tahap ya. Oke, nunggu setting, terus kita ulangin lagi setelah kering. Ya, ini untuk tahapan kedua Pak. Setelah kering kita ulangi ya, ulangin.
Oh, tarik lu. Enak Pak tarikannya, pengerjaan cepat ya. Pengerjaan cepat, hasil pun banyak Pak ya. Hasil pun banyak tuh. Oh, enak sekali Pak tarikannya Pak. Tanpa dicampurin lem Pak ya. Jadi kalau bapak-bapak kalau mau ngacik, kalau kurang licin kan tambahin lem Pak ya. Ini tanpa ditambahin lem Pak, tanpa campuran apa-apa, cuma dikasih air Pak. Tuh, udah tarikan licin, mudah diaplikasikan ya. Sangat bagus Pak. Yang tidak rata tinggal ngelewatin sih, loh hilang ya. Oke, nunggu agak setting, kita ulangin pakai reskam. Nah, untuk terakhir finish dari ajan abu sendiri sama seperti ajan putih tadi Pak ya, cuma dilewatin pakai reskam, ditarik ya. Loh, hasilnya Pak luar biasa Pak. Produk Gramitindo sendiri bukan main-main Pak. Ditarik enggak? Ditarik enggak ngokor Pak ya. Tuh hasilnya halus Pak ya. Cuma dilewatin pakai ini Pak, tanpa digosok Pak, tanpa capek-capek gosok, lalu dibersihin lagi pakai lap Pak ya gosokannya. Lah pakai ini setelah kering bisa langsung dicat Pak, tanpa digosok Pak. Nah, ini hasil kekeringan yang ajan putih tadi Pak, skim coat putih kita ya. Untuk tahap-tahap dari tel adhesif sendiri Pak, perekat keramik Pak ya. Keramik tel adhesif bisa diaplikasikan di atas keramik, granit, batu alam Pak ya. Sekali lagi, keramik, granit, batu alam. Nah, untuk pengaplikasian keramik sendiri tanpa dibasahi Pak ya, keramik Pak ya, tidak granit, keramik tanpa dibasahi lah. Karena untuk tel adhesif sendiri itu settingnya Pak, keringnya lama Pak, 3 jam dia belum kering ya. Kalau pakai semen konvensional atau semen biasa ya, setelah diaplikasikan dia langsung kering ya. Makanya perlu dibasahi atau direndam Pak ya untuk keramik. Punyanya kita tanpa dibasahi Pak, jadi mempermudah tukang untuk mengerjakan ya. Oke, aplikasikan Pak. Nah, setelah itu pakai bawah ini Pak ya. Hasilnya Pak ya, dijamin Pak, tanpa kopong Pak, tanpa masuk angin Pak.
Hasilnya bagus, rapi Pak ya. Nah, tolong dibantu Pak ya. Nah, kita pasangkan, kita pukul-pukul Pak ya. Nah, setelah kita pukul ya, tolong dibantu Pak ya. Oke. Bim salah bim loh, ndak melorot Pak. Kalau pakai semen biasa setelah diaplikasikan pasti melorot Pak, dan bawahnya harus dikasih paku. Punyanya kita tanpa bantuan apapun Pak, lengket, dan dia loh masih basah Pak, basahnya pun lama, 3 jam belum kering Pak. Itu tapi lengket Pak ya, belum kering tapi lengket itu. Oke, setelah ini, setelah tel adhesif, kita ada produk yang namanya tel on tel. Apa sih tel on tel? Perekat keramik di atas keramik Pak ya. Jadi semisal keramik lama ingin ganti baru tanpa membongkar Pak, kita langsung pakai tel on tel, kita tumbukin atasnya, bisa langsung jadi lengket, dijamin kuat ya. Kita praktekkan Pak. Untuk tel on tel sendiri ini kita sebenarnya kita khususkan di lantai Pak. Kalau kita aplikasikan di dinding, apalagi kamar mandi yang ruangan sempit, semakin kita tumbukin ruangan semakin sempit Pak ya. Makanya kita khususkan di lantai lah. Berhubung di lantai tidak ada media, kita aplikasikan di dinding. Oke. Setelah itu kita pakai trowel. Oke, kita tempelkan, kita pukul-pukul. Udah nempel Pak ya. Padahal permukaan dari keramik sendiri dia udah halus Pak, tapi tel on tel sendiri bisa mencengkram dengan baik ya. Oke, terima kasih.